Halo, selamat siang. Siap. Udah pada makan? Oke, ini gambar makanan lagi. Jadi 10 tahun silam, saya biasanya kalau lapar itu saya cari makan keluar. Malam itu saya lagi pengen sate ayam. Saya nggak bisa masak pada saat itu. Jadi saya ke tempat ini, saya pesan 1 porsi buat saya sendiri. Sambil nunggu, saya malah berpikir ini abang-abang ini melakukannya pasti karena ingin memenuhi kebutuhan hidup, tidak dengan passion. Saya nggak yakin hobinya itu bakar sate. Lalu saya tadi berpikir apapun yang dia lakukan pada saat itu, dia lebih baik dari saya. Saya nggak bisa masak, saya nggak tahu bikin bumbu sate, saya nggak tahu bikin lontongnya, saya nggak tahu kerupuknya gimana, ngegorengnya. Ya, oke, dari situ saya pulang. Saya malah terus berpikir, ini si abang tadi itu, kalau dia melakukannya dengan passion, dengan kreativitas, pasti bukan sekedar kebutuhan hidup aja yang terpenuhi, kebutuhan jiwa pun terpenuhi. Dan menurut saya itu sangat penting. Ya, itu saya 10 tahun yang lalu. Jadi saya di sebuah band, saya megang gitar. Saya yang suka aransemen, komposisi orkestranya juga. Menurut saya band itu menarik. Band saya namanya The Circle. Dia menggabungkan 2 elemen yang bertolak belakang, orkestra dan synthesizer, akustik dan digital. Saya senang sekali melakukannya. Saya passionate melakukannya. Berbeda dengan abang-abang sate tadi, saya melakukan dengan passion. Kebutuhan jiwa saya terpenuhi, tapi tidak kantong saya. Ya, makanya saya decide saya nggak mau main musik lagi. Saya decide untuk jadi seorang chef. Saya yakin dengan passion, saya bisa membuat makanan yang enak. Dan dengan kreativitas yang saya miliki, saya bisa mengolah cabai, bawang, lengkuas, jahe, semuanya itu bisa menjadi suatu karya seni yang unik. Namun saya sadar, ada yang bilang untuk jadi seorang chef itu harus punya pengalaman kerja di restoran-restoran yang bagus. Ada yang bilang harus sekolah di sekolah kuliner yang bagus juga. Lalu saya pikir, pada saat itu saya coba melamar kerja di restoran fine dining ternama di Jakarta. Umur saya tidak sesuai dengan posisi yang dibutuhkan, karena saya nggak bisa mulai langsung dari atas karena saya belum pernah masak. Saya harus mulai dari bawah. Mereka nggak menerima saya pada saat itu. Sekolah pun yaitu karena lagunya kayak begitu, saya nggak punya uang untuk sekolah. Jadi saya ngerasa dead end pada saat itu. Saya nggak tahu mesti melakukan apa. Sekolah itu hanya menginginkan kita melakukan apa yang sudah pernah dilakukan. Hanya menginginkan kita melakukan apa yang baik menurut mereka kita lakukan. Mereka seperti cetakan kue. Cetakannya sudah dibentuk, kita harus sesuai cetakan itu. Sementara saya nggak bisa. Saya decide untuk membuat cetakan saya sendiri.
Lalu dengan pemikiran itu saya malah jadi bisa explore. Saya menemukan hal-hal yang luar biasa yang ternyata nggak diajarin di sekolah-sekolah. Saya dengan sangat kehati-hatian saya belajar mengenai liquid nitrogen. Saya pakai untuk banyak di makanan-makanan saya. Jadi seperti ini salah satu dessert di restoran kami. Kita pakai liquid nitrogen, kita pakai banyak alat-alat yang lain, tapi itu dengan hati-hati sekali karena ini memang berbahaya. Saya juga menggunakan alat-alat laboratorium kayak centrifuge. Centrifuge itu biasanya di rumah sakit dipakai untuk misahin darah merah dan darah putih, tapi saya nggak pakai untuk itu. Juga alat ini rotary evaporator. Saya masak rendang pakai ini. Ya, sangat menarik. Oke, saya mau cerita sedikit mengenai dunia kuliner di Indonesia. Dunia kuliner di Indonesia 10 tahun belakangan ini menurut saya sangat bergairah, sangat mempesona. Kita banyak lihat sekolah-sekolah kuliner dibangun. Kita banyak lihat program-program televisi memasak yang sangat bagus. Dan juga restoran-restoran mancanegara sangat diterima baik oleh masyarakat kita. Sekarang orang mulai appreciate terhadap profesi seorang chef. Orang juga mulai appreciate terhadap makanan. Tapi sayangnya menurut saya tidak kurang appreciate terhadap makanan Indonesia. Makanya ini di restoran saya, saya lebih tahu churros daripada cireng. Makanya saya bikin seperti ini. Jadi saya selalu bilang ke tamu saya, karena restoran kita masakan Indonesia, jadi ini bukan churros. Saya bilangin churros, tapi ini cireng. Cireng bumbu rujak. Jadi itu ada bumbu rujak sama foamnya itu dari pineapple. Ini cerita salah satu dari sekian banyak. Contohnya kayak foie gras. Foie gras itu kita tahu kan mahal sekali kan. Tamu-tamu saya lebih banyak tahu foie gras. Jadi ada satu dish yang saya kasih ke tamu. Mereka senang, wah foie gras, so expensive. Tapi saya bilang sama mereka, Bapak kecewa atau senang kalau saya bilang ternyata ini tempe bacem? Ya, mereka kalau yang tahu tempe bacem, mereka senang. Karena mereka datang ke restoran untuk pengalaman seperti itu kan. Sama halnya kayak cireng churros ini. Kalau yang nggak tahu cireng kan pasti yang ya udah. Itu menurut saya permasalahan. Karena industri sekolah-sekolah itu justru memberitahu kita mengenai bagaimana membuat makanan unik dengan bahan-bahan yang mahal tadi. Dengan foie gras, dengan truffle. Tapi nggak pernah diajarin bagaimana membuat makanan enak justru dengan bahan-bahan yang tradisional, yang murah. Kayak ini kan harganya mahal banget, oncom misalnya. Saya banyak menggunakan oncom juga. Oncom itu cuma 19.000 per kilo. Bayangin ini berapa? Yaitu kreativitasnya materialistik menurut saya. Jadi sangat-sangat memprihatinkan. Tapi ada harapan. Dengan adanya Ajmi itu Aku Cinta Makanan Indonesia. Itu didirikan oleh Bapak William Monso dan Ibu Santi Serat. Kegiatan yang dilakukan pun sangat-sangat baik. Salah satunya ada seperti ini, belusukan ke pasar tradisional. Jadi memperkenalkan lebih banyak terhadap bahan-bahan makanan yang biasa dijual di Indonesia. Ada juga 30 ikon kuliner tradisional Indonesia yang diprakarsai oleh Departemen Kepariwisataan. Dan ada Namas Dining, restoran saya. Ada juga tadi Chef Rahum, itu sangat baik sekali, lebih memperkenalkan kuliner tanah air. Jadi mudah-mudahan dengan itu masyarakat kita lebih bangga terhadap kuliner Indonesia. Namas Dining, restoran molekuler gastronomi Indonesia. Jadi yang kita angkat memang masakan-masakan Indonesia yang justru banyak orang nggak tahu kita angkat situ.
Masak layaknya seperti musik, memerlukan harmoni. Harmoni memadukan indera panca kita, telinga, hidung, mata, bahkan pikiran kita. What you see is not what you get. Tadi kelihatan candy bar with coklat. Nanti lihat jadinya apa. Ini jadi sebenarnya bukan candy bar with coklat. Ada yang mau nebak? Ya, what you see is not what you get. Jadi ini tongseng. Oke, pendekatan kita terhadap makanan itu, saya pribadi, makanan itu harus enak, harus sehat, harus mengenyangkan segala macam. Tapi ada salah satu lagi, makanan itu harus memorable, menarik. Makanya approach kita seperti ini. Salah satunya, misalnya kayak pencuci mulut, itu kan dessert ya. Jadi saya bikin sabun. Busa yang bisa dimakan segala macam. Terus ada lagi peribahasa yang sangat tradisional, udang di balik batu. Jadi ya, batunya bisa dimakan, udangnya enggak. Tahu kan? Dua-dua bisa dimakan. Oke, ini kan kita ngelihat aja. Sekarang ada yang mungkin mau cobain, saya sekarang mau masak. Mungkin ada yang mau coba 8 orang. Oke, ini liquid nitrogen. Liquid nitrogen ini minus 196 derajat. Boleh di belakang saya mungkin? Saya banyak pakai liquid nitrogen direct atau indirect. Sekarang indirect. Oke. Ini dulu. Kabelnya. Oke, saya mau tanya, ada yang tahu kue cubit? Kenapa disebut kue cubit? Kalau cubit itu begini kan, kalau ini kan begini kan. Kue cubit enak setengah matang kan? Nah, nggak bisa dicubit, nggak bisa dipegang juga, maksudnya harus ngambil dari bawah. Menurut saya itu bukan dicubit, ya. Ada yang tahu kue tete? Kenapa disebut kue tete? Bentuknya. Tapi saya nggak mau bikin bentuk yang kayak gitu sekarang. Oke, jadi ini kue cubit. Jadi ini namanya kue tete dicubit. Kalau ini beneran cara makannya dicubit tetenya. Oke. Kalau ini kita pakai bubuk teh. Oke, ini udah jadi. Silakan dicubit. Kalau ini cubit aja atasnya. Silakan. Atasnya aja. Ya, ya, betul. Langsung sekaligus. Oke.
nggak apa-apa, langsung aja, langsung. Ya. Oke, lampu bisa tolong dimatiin. Ini pisang bakar, jadi saya bakar dulu. Oke, justru rasa bakarnya itu dari sumbunya juga bisa dimakan. Sumbunya itu dari kacang, karena kacang itu base oil. Jadi menurut saya approach seperti ini sangat menarik. Oke, cium dulu semuanya. Oke, satu lagi. Oke, sekarang saya bagi lagi menjadi 8. Oke, silakan. Ini sendoknya. Masing-masing ambil. Oke, mungkin bisa kembali karena saya masih lanjut. Oke, silakan mungkin. Harus makan sini. Oke. Nggak apa-apa, mungkin saya sambil cerita. Oke, setelah 10 tahun dari saya datang ke tukang sate ini, saya malah jadi penasaran gimana cara masak sate dengan approach yang berbeda, dengan approach yang unik. Apa yang ada di situ adalah ada asap, ada arang, ada abu. Saya cuma pikir gimana caranya semua itu saya taruh di atas piring. Itu jadi satu experience. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi saya mau kita sekarang berubah dari yang tidak mengenal masakan Indonesia jadi menyayanginya. Terima kasih.